Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Delayanti. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan secara luas dapat dijelaskan sebagai ilmu individu yang menjelaskan dan menganalisiskan pengalaman belajar individu sebagai mana pengembangan mereka dalam proses pendidikan dari lahir hingga tua. Psikologi pendidikan merupakan alat untuk meningkatkan individu dalam belajar yang diikuti oleh perkembangan intelektual, emosional, dan normal. Pendidikan adalah proses belajar yang ditempuh seseorang melalui lembaga pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki objek. Objek pertama, objek material. Objek material adalah suatu yang dipelajari atau diselidiki, suatu unsur yang ditentukan atau suatu yang dijadikan sasaran pemikiran, keberadaan fisik, nilai-nilai, dan ide-ide. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materinya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek kajian psikologi meliputi paparan berikut. Yang pertama, Glover dan Rohing menyatakan bahwa objek kajian psikologi pendidikan. Yang kedua, Sukmadinata dalam Syahiful Selaga mengatakan bahwa objek kajian psikologi pendidikan. Yang kedua, metode psikologi pendidikan. Yang A, metode introspeksi. Pada masa-masa pemula, masa sarjana, psikologi memakai pendekatan melalui pengamatan terhadap diri sendiri, pengalaman, penilaian terhadap dirasakan serta proses pemikiran pengalaman. Yang kedua, metode observasi. Syaratnya, yang pertama, mengabdi kepada tujuan penyelidik. Yang kedua, direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, catat dan dihubungkan secara proporsional. Yang keempat, dapat dicek dan dikontrol validitasnya. Kesimpulannya, psikologi pendidikan merupakan bagian dari bidang ilmu psikologi yang fokus mengaji tentang penerapan psikologi pendidikan dan fokus pembelajaran. Psikologi pendidikan memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Psikologi pendidikan juga memiliki dua metode, yaitu metode introspeksi dan metode observasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, memahami peran psikologi pendidikan bagi pelajar. Perilaku siswa sebagai individu. Perilaku siswa adalah kegiatan individu yang terlibat dalam pendapatnya, merupakan barang serta layanan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sifat perilaku siswa bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, tindakan individu serta faktor-faktor eksternal seperti keluarga, peran dan status dalam kelompok serta faktor pribadi. Pengertian dinamika psikologi individu. Dinamika perilaku individu dalam diartikan sebagai tenaga yang selalu bergerak atau berkembang, yang berhubung dengan adanya interaksi yang saling tergantung antara lain individu yang di lingkungan yang mencakup tenaga yang menggerakkan gerak dari dalam dan semangat. Di dalam buku Adea Firmansyah, ia mengemukan tahapan perkembangan kepribadian dan kecenderungan yang diporakan di antaranya. Yang pertama, masa bayi. Yang kedua, masa kanak-kanak awal. Yang ketiga, masa prasekolah. Yang keempat,
masa sekolah. Yang kelima, masa dewasa awal. Yang keenam, masa dewasa. Dan yang ketujuh, masa hari tua. Cara individu menghadapi lingkungan. Cara menciptakan lingkungan dan alam adalah dalam berbagai konteks seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, atau di masyarakat. Menurut A.D.H. Firmansyah, ada beberapa faktor: keturunan, budaya, lingkungan, kondisi fisik, nama penerimaan sosial, dan perubahan fisik. Selanjutnya saya materi yang ketiga, yang materinya perkembangan peserta didik. Definisi perkembangan peserta didik secara singkat: perkembangan adalah suatu proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri mengacu pada tahapan meningkat suatu dalam jumlah ukuran yang penting. Menurut Kamus Besar, perkembangan berarti membangunkan, selain itu berkembang menjadi luas dan melimpahkan, serta berkembang menjadi keterbagian pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sebagian yang lebih utuh. Yang dimaksud dengan sistematis, grosif, dan kelajuan adalah sebagai berikut. Sistematis artinya perubahan individu, berperubahan perkembangan saling tergantung. Yang kedua, progresif, perubahan yang terjadi perkembangan mendalam. Yang ketiga, kelajuan, yaitu perubahan bagaimana atau fungsi organisasi menjadi secara beratur. Yang bagian B, proses perkembangan peserta didik. Secara umum, proses dapat diartikan sebagai serangkai perubahan yang terjadi dalam perkembangan suatu hal. Arti kata proses dalam perkembangan siswa adalah tahap-tahapan perubahan yang dialami siswa, baik fisik maupun mental. Secara global, seluruhan proses perkembangan individu hingga menjadi pribadi dirinya berlangsung dalam tingkat tahapan, yaitu: yang pertama, tahap proses kehamilan, perubahan sel telur ibu dan sperma ayah. Yang kedua, tahap proses kelahiran, saat anak keluar dari rahim ibu menuju alam. Yang ketiga, tahap proses perkembangan individu bayi menjadi pribadi yang unik, perkembangan atau diri. Yang bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Yang bagian A, bakat atau pembawa. Yang bagian B, sifat-sifat keturunan. Yang bagian C, dorongan dan instinktif, jenis-jenis tingkah laku manusia. Yang didorong instinktif ini ialah: yang pertama, melatih diri karena perasaan takut. Yang kedua, menolak karena jijik. Yang ketiga, ingin tahu. Yang keempat, melawan karena marah. Yang kelima, merendahkan diri. Yang keenam, menonjolkan diri. Yang ketujuh, orang tua karena perasaan harus budi. Yang ke-8, berkelamin. Yang ke-9, perkembangan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ke-10, menyampaikan sesuatu yang ingin bergaul. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama, makanan. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, kebudayaan atau lingkungan. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Yang bagian D, tugas pada fase perkembangan peserta didik. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan fase bayi. Yang bagian A, belajar berjalan. Yang B, belajar mengambil makanan. Yang C, cara bicara. Yang D, belajar ngobrol. Yang E, belajar mengetahui jenis kelamin. Yang F, pengolahan stabilitas fisik. Yang G, mempelajari hubungan sosial. Yang H, membedakan dan mana baik mana yang tidak.
Yang kedua, tugas-tugas perkembangan masa bayi. Yang ketiga, tugas-tugas perkembangan masa remaja. Yang keempat, tugas-tugas perkembangan masa muda. Yang kelima, tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Yang keenam, tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Baiklah, saya akan menjelas materi yang keempat, yang judulnya perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan menjadi bertambah sempurna kepribadian, kepikiran, dan pengetahuan. Pertumbuhan bisa diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dari perubahan fisik. Yang B, teori-teori perkembangan. Ada 3 macam perkembangan. Yang pertama, teori yang bersifat dedukatif. Hukum-hukum tersebut yang mempunyai sifat hubungan dedukatif. Yang kedua, teori yang bersifat indukatif. Perkembangan psikis seorang, yaitu puncak hidup penurun. Puncak hidup memiliki umur 25-50 tahun. Yang bagian C, kepribadian peserta didik. Kepribadian adalah penyesuaian diri dari suatu proses, respon individu mengatasi diri dari ketenangan emosional. Yang pertama, teori psikoanalisis komponen. Yang kedua, behavioral, hubungan transangka sistematis. Yang ketiga, Leo Fensinger. Yang D, kepribadian pendidik. Kepribadian guru merupakan sisi lain yang selalu menjadikan sorotan karena guru menjadikan teladan baik bagi peserta didik ataupun bagi masyarakat atau guru. Materi yang kelima, pembelajaran dengan pendekatan proses. Definisi pembelajaran merupakan arti yang berbeda dengan pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan pikiran kreatif yang dapat meningkatkan kemampuan pikiran siswa dan meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh ilmu. Belajar mempunyai arti yang berbeda dengan pembelajar. Hal tersebut seharusnya berbeda dengan pengertian belajar yang dapat diartikan sebagai pencarian kecerdasan atau pengetahuan, pengamanan, perubahan perilaku, atau reaksi yang disebabkan oleh pengalaman. Selanjutnya, pendekatan proses merupakan pendekatan pelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas siswa menerapkan kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian ini mencakup presentivasi fisik, mental, sosial siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Yang bagian P, definisi pembelajaran dengan pendekatan proses menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Egan Kauhek 2001. Yang kedua, menurut Koip 1984. Yang C, definisi menurut tokoh transformasional. Yang pertama, menurut Jack tahun 2006. Yang kedua, menurut Faullon tahun 1970. Yang ketiga, menurut Larry. Kesimpulan, belajar mempunyai arti yang berbeda dengan pembelajaran. Belajar mempunyai arti yang berbeda dengan pembelajaran dapat disimpulkan. Jadi, jika pengertian pembelajaran atau proses di mana seseorang siswa berinteraksi dengan guru dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, materi yang keenam, kognisi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan struktur yang mengidentifikasi kemampuan individu dari awal tingkat rendah tinggi secara taksonomi Bloom teruntuk
ketika awal tahun 1950-an. Pada waktu itu evaluasi hasil belajar yang disusun di sekolah ternyata butiran soal. Kebanyakan yang diuji hanya meminta siswa untuk meningkatkan hafalan. Menurut Brown, hafalan merupakan tingkat penting rendah dalam kemampuan berpikir. Dominan efektif terdiri dari menerima pemberian tahapan pemberian penilai dan menjadi karakter. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, aplikasi, yang keenam, analisis, yang ketujuh, sistematis, sintesis, yang ke-8, evaluasi. Yang kedua, rahang yang mempengaruhi taksonomi Bloom. Pada masa yang pertama, rahan kognitif merupakan rahan psikologi siswa yang terpenting dalam berperspektif psikologi pendidikan. Yang kedua, tahan psikomotorik terkait dengan kemampuan psikomotorik dan rahan efektif terkait dengan sikap dan nilai-nilai. Yang ketiga, rahan efektif berhubungan dengan perasaan, nada, emosi, motivasi, ketegaran siswa untuk bertindak dan terkait. Rahan efektif dari 5 tingkatan. Yang pertama, pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Yang kedua, meresponi aktif. Yang ketiga, menghargai, menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai. Yang keempat, berhubungan nilai yang dipercayai. Yang kelima, pengalaman, menjadi nilai-nilai sebagai mana dari pola hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, tahap-tahap kognisi taksonomi Bloom revisi. Proses perubahan tahap-tahap taksonomi Bloom lama hingga revisi. Di dalam jurnal taksonomi Bloom revisi kognitif, serangkai dan analisis menjelaskan dapat perubahan dalam urutan digunakan dengan revisi taksonomi. Ada perubahan dalam menanamkan kategori pada tingkat beda menjadi kategori kerja. Kategori pengetahuan di dalam taksonomi Bloom berubah menjadi kata meningkat. Pemahaman berbagai ke dalam kategori memahami. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami atau mengerti suatu dengan baik. Kategori aplikasi telah berubah menjadi penerapan. Yang B, definisi tahap-tahap kognisi taksonomi Bloom revisi dalam jurnal taksonomi Bloom revisi rahan kognitif dan penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Farah kognitif dapat menerapkan penjelasan kognisi rahan kognitif menurut taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson. Yang pertama, meningkatkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menerapkan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, mengevaluasi. Yang keenam, menciptakan. Yang bagian C, menggambarkan kegiatan atau menunjukkan setiap tahapan kognisi taksonomi Bloom revisi. Yang pertama, pada tahap meningkat terdapat pada kegiatan petunjuk, yaitu pengalaman. Yang kedua, menulisan daftar. Yang ketiga, penurian. Yang keempat, identifikasi. Yang kelima, pengambilan kembali. Yang keenam, pemberian nama. Yang ketujuh, penaparan. Yang ke-8, penemuan. Yang kedua, pada tahap pemanaman kegiatan dan petunjuknya. Yang pertama, kerugian uang. Yang kedua, pengelompok. Yang ketiga, perbandingan. Yang keempat, penjelasan. Yang kelima, memberi contoh. Yang ketiga, tahap penerapan kegiatan petunjuknya, implementasi, penggunaan, pelaksanaan, eksekusi.
Yang keempat, tahap mepanalisis, perbandingan, penyusun, pemecahan, merumuskan garis besar. Yang kelima, tahap mengevaluasi, pengecekan, penyusun, kritik, penambahan keputusan, menguji, dekensi, dan pemantauan. Yang keenam, tahap penciptaan, merancang, menyusun, merencanakan, menghasilkan, membuat. Yang bagian D, penerapan tahap kognisi taksonomi Bloom. Definisi dikaitkan ke soal. Yang pertama, meningkatkan. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, mengisian. Yang kelima, mengevaluasi. Yang keenam, menciptakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-8, teori-teori dalam belajar. Menurut Wickel, belajar pada manusia merupakan suatu proses psikologi yang berlangsung dalam interaksi aktif subjek dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, sikap yang keterampilan bersifat konstan atau menetap. Selanjutnya, konsep dan teori belajar fungsionalistik merupakan suatu pendekatan psikologi perkembangan yang menekankan pada perubahan psikologi akibat interaksi antara sistematis, stimulus, dan respon. Yang C, konsep dan teori belajar kognitif lahir karena Selanjutnya, materi yang ke-9, kognisi dan metakognisi. Definisi inteligensi. Pengertian inteligensi kadang-kadang ada justru sering menjadi pengertian yang salah, yang memandangkan inteligensi sebagai kemampuan yang mengandung kemampuan tunggal. Menurut para ahli, inteligensi mengandung bermacam-macam kemampuan. Yang kedua, pengukuran inteligensi masing-masing individu berbeda dengan segi inteligensinya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, faktor penelitian. Yang kedua, faktor lingkungan perkembangan anak. Yang ketiga, stabilitas. Yang keempat, faktor mematangan. Yang kelima, faktor pembentukan. Yang keenam, minat dan pembawa. Yang ketujuh, kebahasan. Yang B, definisi metakognisi. Yang pertama, pengertian metakognisi adalah suatu kata yang terkait dengan apa yang diketahui individu yang benar. Yang kedua, komponen metakognisi yaitu perencanaan, pemantauan atau mengevaluasi, perevisian. Yang C, peran metakognisi. Menurut aktivitas belajar di sekolah, kemampuan berpikir metakognisi, siswa dapat berkembang melalui kegiatan secara aktif dalam melakukan kegiatan analisis, menjadikan pemecahan masalah, dan pembuatan proyek. Materi selanjutnya, materi yang 10, konsep kreativitas dan keterbakatan. Definisi kreativitas diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang ada dalam diri individu. Energi tersebut dapat menjadikan pendorong seorang untuk melakukan suatu dengan cara ketentuan atau menyampaikan hasil terbaik. Yang bagian yang pertama, kreativitas diartikan sebagai suatu proses. Yang kedua, kreativitas diartikan sebuah produk. Yang ketiga, kreativitas sebagai pendorong. Yang bagian B, faktor pendukung kreativitas atau hambatan. Yang A, faktor mendukung kreativitas. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, rangsangan. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, kreativitas senantiasa. Yang kelima, pengembangan diri. Yang bagian B, faktor penghambatan kreativitas. Yang pertama, hambatan psikologi. Yang kedua, hambatan budaya. Yang ketiga, hambatan lingkungan.
Selanjutnya bagian C, pengertian pendekatan kognitif. Merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan terapi kognitif dan terapi perilaku. Yang bagian D, ciri-ciri kepribadian kreatif dan ciri-ciri kognitif. Yang pertama, ciri kreativitas kreatif. Contohnya, saya suka menjalani lingkungan sekitar. Yang kedua, ciri kognitif. Contohnya, kemampuan berpikir lancar, merespon secara baik. Yang bagian E, kreativitas pendekatan kognitif. Ada 9. Yang pertama, pendekatan emosional. Yang kedua, pendekatan lebih cepat. Yang ketiga, berhubungan baik antara konseling. Yang keempat, pendekatan kognitif. Yang kelima, pendekatan filosofi. Yang keenam, pendekatan pengarah dan struktur. Yang ketujuh, pendekatan metode. Yang ke-8, pendekatan program. Yang ke-9, pendekatan modal pendidik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ke-11. Judulnya, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan menyimpang dari kondisi rata-rata anak normal, umumnya dalam fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosial. Anak kebutuhan khusus tentunya akan menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan khususnya. Yang bagian A, karakteristik cacat mental untuk anak yang berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak cacat fisik maupun cacat mental. Kemudian perkembangan yang menjadi anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak normal. Mengenai karakteristik anak kebutuhan khusus, pada kenyataannya masih banyak guru-guru yang belum memahaminya, terutama guru-guru di sekolah umum. Padahal dengan memahami tersebut pada bagian unit untuk anak berkarakteristik umum mengenai anak kebutuhan khusus yang mengalami kelainan fisik, mental, intelektual maupun sosial emosional. Yang bagian B, keterbelakangan mental adalah gangguan perkembangan fisik prinsip pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterampilan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, interaksi sosial. Jumlah anak dan kendaraan autis semakin meningkat pesat. Penyebab autis adalah gangguan neurobiologis berat yang mempengaruhi fungsi otak sedemikian rupa sehingga anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan luar secara efektif. Yang C, faktor-faktor penyebab retardasi mental. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi menyesuaikan diri orang tua yang memiliki anak yang terbatas mental. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yang memiliki anak retardasi mental. Yang ketiga, dinamika psikologi menyesuaikan diri dari pola asuh diterapkan oleh orang tua yang memiliki retardasi mental. Yang D, hubungan hormonal AG dan mental AG. AG adalah usia seorang yang dihitung berdasarkan tahun-tahun hidup sejak tanggal lahir, sedangkan mental AG adalah usia psikologi secara yang diukur berdasarkan tingkat perkembangan kognitif, kemampuan intelektual, dan keterampilan mentalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah yang ke-12. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang ciri-ciri fisik, mental, dan perilaku sosial yang berbedakan dengan kognisi rata-rata anak normal. Anak berkebutuhan khusus harus menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan kebutuhan khususnya. Individu kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah seorang atau anak yang memiliki keterbatasan dalam
fungsi kognitif, fisik maupun emosi menghalangi kemampuan individual yang berkembang baik yang berklasifikasi dalam kesulitan belajar, gangguan emosi, dan perilaku. Istilah anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu kehilangan atau ketindakan normal dalam hal psikologi. Yang kedua, keterbatasan atau kekurangan kemampuan. Yang ketiga, ketidakberuntungan individu. Faktor-faktor penyebab bangunan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor neurologi saraf. Yang kedua, faktor genetik gangguan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, faktor internal gangguan diri dari kesulitan belajar. Kategori individual khusus anak berkebutuhan khusus mencakup orang-orang yang membutuhkan pendidikan, kesehatan, atau sosial berbeda dengan orang kebutuhan khusus. Faktor kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor lingkungan dan eksternal. Yang kedua, faktor internal. Yang ketiga, intervensi antara internal dan eksternal. Kategori permasalahan yang terjadi, yang pertama, kurangnya pemahaman orang tua tentang anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, keterbatasan dan masih berkesan diskriminasi. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang bisa menanganinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-13. Judulnya pengertian evaluasi pendidikan, fungsi evaluasi pendidikan, evaluasi belajar, analisis taksonomi Bloom yang dipengaruhi dan evaluasi psikomotorik. Pengertian pendidikan dalam arti luas adalah kehidupan arti pendidikan segala belajar ilmu, pengetahuan yang terjadi di segala tempat dan situasi sepanjang hidup dan mempunyai dampak positif bagi perkembangan individu makhluk hidup. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia dan hal ini berarti setiap orang di Indonesia mempunyai hak atas pendidikan dan diharapkan dapat terus berkembang dalam dunia. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan pengalaman sehari-hari sejak lahir hingga meninggal. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan dan tujuan pendidikan di Indonesia diatur dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, seperti pendidikan standar pendidikan, evaluasi belajar, analisis taksonomi Bloom baru. Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan keseimbangan yang mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa untuk mengambil keputusan berdasarkan tertentu. Menilai biasa seperti mencerdaskan, keterampilan, kecepatan, ketatapan, dan nilai-nilai yang terkait dengan suatu pekerja seperti 75% angka-angka yang setara pada lembaran jawaban kemajuan laporan siswa merupakan pertanyaan dengan nilai. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.